Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you for asking, Miss. Okay, so today is our third meeting. Before we start our lesson, today I will check your attendance, please. Okay? Who is absent today? Siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oh ya, oke. Oke, jadi hari ini masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk. Nah, bagus-bagus. Nah, ini kan udah pertemuan ketiga. Nah, pertemuan kedua kemarin ada yang masih inget nggak kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Yang our second meeting? Udah pada lupa nih ya, baru seminggu yang lalu. Kalau gitu Miss kasih tahu ya, yang minggu kemarin our last meeting we learned about offers and suggestion. Jadi kita telah belajar tentang memberi saran. Ya, jadi kita pertemuan kemarin sudah belajar tentang penawaran dan saran, offers and suggestion ya. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita masuk ke chapter 3, it is opinions and thoughts. Buka bukunya, di buku ada, di PPT Miss juga ada ya, bisa dilihat. Oke, so before we start our class today, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk membuka doa kita. Okay, friends. Before we start our lesson today, let's pray together. Praying start. Praying finish. Nah, baiklah, setelah kita berdoa, mari kita mulai pelajaran kita hari ini mengenai opinions and thoughts, mengenai opini dan pikiran. Jadi buka bukunya ya, di buku ada, di PPT juga ada yang sudah Miss kirim di WhatsApp group. Oke, so Miss mau nanya dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Di sini siapa yang suka es krim vanila? Es krim rasa vanila. Ada ya, ada 1, 2, banyak. Nah, kalau yang lain suka rasa apa? Coklat, strawberry. Oke, nah kenapa kalian suka rasa itu? Pasti ada alasan kan? Ya, so why you like the flavor? Oh, strawberry because they're sour. Okay, so again, what is your best movie? Apa film yang favorit kalian, yang udah kalian tonton, film yang paling kalian suka, dan kenapa? I like Harry Potter movies. Harry Potter. Oke. Why? Kenapa itu jadi favorit kalian? Because the magic is so real. Because the magic looks real. Oke, jadi magic ini ya. The magic looks so real. Oke, I get it. Nah, jadi yang kalian jawab tadi adalah apa? Opinions, right? Betul, itu adalah opini kalian, pikiran kalian tentang sesuatu, tentang apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan. Oke? Nah, di sini selanjutnya sebelum kita benar-benar mulai ke materi kita hari ini, Miss mau sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasar kita hari ini. Jadi ya, yang sesuai dengan yang Miss tunjukkan di PPT, di sini menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transsosial, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti di akhir kalian harus bisa tentang untuk memberi dan meminta informasi terkait pendapat orang lain ya, berdasarkan konteks penggunaannya juga. Dan kemudian yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks juga. Jadi nanti kalian juga harus bisa menyusun teks interaksi tentang bagaimana kalian memberi dan meminta saran. Oke, so what is an opinion? Apa itu opini jadi menurut kalian?
Ada yang bisa jawab? Opini adalah pikiran, ya pikiran atau pemikiran, ya betul, pemikiran, opini, yang apa yang kalian ketahui, apa yang kalian rasakan tentang sesuatu ataupun seseorang ya. Jadi di PPT sudah tulis, an opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Jadi opini itu adalah apa yang kita rasakan atau kita pikirkan tentang sesuatu, dan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan itu berdasarkan dari perspektif kita sendiri. Jadi setiap orang memiliki opini yang berbeda tentu saja. Okay? So whenever we give our or express our opinion, it is important to give reason or an example to support our opinion. Jadi jangan lupa untuk memberi alasan mengapa kita memberi opini itu. Mengapa misalnya kita suka es krim vanila, karena manis, karena rasa susu, atau mengapa kalian suka film Harry Potter tadi, karena magicnya looks so real, seperti itu ya. Dan lebih bagus lagi kalau opini kalian itu disertai dengan alasan yang kuat sehingga orang lain percaya dengan apa yang kalian berikan, opini yang kalian berikan tersebut. So for the example tadi ya, di PPT sudah tulis juga, I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Ya, seperti yang tadi dikatakan Alia ya, dia suka film Harry Potter karena magicnya terlihat sangat asli katanya. Betul. Jadi yang opini dia adalah apa? Ya, opini dia suka film Harry Potter tersebut, dan reasonnya, alasannya karena magicnya terlihat sangat asli, seems so real. Nah ya, di PPT juga sudah jelaskan lagi, tulis lagi ya, bisa dilihat. The person is expressing their opinion that they like Harry Potter movies because the magic seems so real. Di garis bawahi ya, jadi yang opininya itu yang they like Harry Potter movies, reasonnya the magic seems so real. Oke. Nah lanjut ya, selanjutnya. Jadi tadi opini adalah pikiran kita. Jadi ini kayak lebih point of view ya, our point of view, pemikiran kita tentang sesuatu gitu tadi ya. Nah sekarang opinion ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah personal point of view. Ini adalah pemikiran seseorang, personal, seperti judulnya ya, personal, seseorang. Nah yang satunya tadi general, beda ya. General itu lebih luas, lebih ke orang banyak, ke umum, pemikiran umum, bukan. Kalau ini pemikiran pribadi seseorang. Jadi yang pertama personal point of view. Di PPT ada tampilkan contohnya ya. Jadi untuk personal point of view sini kita bisa memakai in my opinion. Nah, berdasarkan opini saya gitu kan. What I mean is, or in my humble opinion, ini tuh lebih formal ya, untuk mengungkapkan opini kita secara formal. And then there is also I think, personally I think, in my experience, I would like to point out that. Artinya apa tuh? Aku ingin meng-highlight ya, betul, seperti menggarisbawahi bahwa gitu ya. Dan ada lagi, siapa yang mau baca? Ikutin Miss aja ya, repeat after Miss, okay? And then to my mind, by this I mean, I strongly believe that as far as I am concerned, I am compelled to say, I reckon, as I see it, from my point of view, as I understand. Oke, selanjutnya point of view yang kedua tadi apa? General point of view ya, pemikiran umum ya, bisa seperti itu ya. General point of view, pemikiran umum. So just like in the PPT, Miss tampilkan di situ, artinya general point of view are expressions are used to show a general point of view. Jadi ini tuh ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan general point of view, pemikiran umum.
Ya, jadi ya itu ya general point of view. General point of view ini creates a balance in writing. Jadi kalau kalian menulis ya, misalnya menulis opini, nah pakai general point of view ini supaya mensupport opini kalian, karena general point of view ini kan pemikiran umum tadi kan, jadi orang-orang lebih percaya karena bukan hanya dari kalian pemikiran itu berasal, tapi banyak orang yang setuju dengan pemikiran ini gitu ya. Nah, yang bisa digunakan untuk dalam menulis general point of view ini ada di buku atau di PPT. Most people do not agree. Repeat after me. Okay, like the previous examples. Ya, sekarang generally it is accepted almost everyone. The majority disagree with. Some people say that. Some people believe. It is sometimes argued. Of course, many argue. It is considered, while some people believe. Sekarang kita ke sentence structure, susunan kalimatnya. Bagaimana kita menulis opini ya, susunan kalimatnya ada di PPT juga. Dilihat di situ ada ya. Jadi ada kalau subjeknya I agree. I itu subjeknya, verb agree, kata kerjanya, objeknya with what you are saying. Jadi bersambung langsung, I agree with what you are saying. Aku setuju dengan apa yang kau katakan. Selanjutnya, we believe this is not the right way to handle things. Nah, objeknya, this is not the right way to handle things. Ini bukan sesuatu yang benar untuk menghandle sesuatu. Jadi ini tidak benar. Mereka percaya, we believe ya. We subject, verb believe. Oke, contoh yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Ini ditulis ya kalau mau. Nanti tulis juga yang pengertiannya tadi. Kan Miss sudah bagikan PPT-nya. Bisa tulis di rumah. Nah, sekarang gimana cara kita mengungkapkan opini ini? How do you express an opinion? Di slide selanjutnya ya, lihat ya. You can use keywords that signal that you are expressing your personal feelings or thoughts. Jadi bisa menggunakan kata kunci untuk mengekspresikan personal feelings, kayak perasaan kalian atau pikiran kalian mengenai sesuatu itu ya, yang mau kalian beri opininya terhadap sesuatu itu. Misalnya kalau yang tadi kan contoh yang Alia tadi, she likes Harry Potter movie, jadi she likes Harry Potter movie. Jadi keywordnya itu tadi dia Alia bilang apa? Apa tadi ya? I like. Ya, dia pakai I like ya. I like bisa, I think juga bisa. Itu kayak I think Harry Potter movies is good. Itu juga opini, sama saja seperti yang Alia bilang tadi, I like Harry Potter movies. Jadi keywordnya ini kalau dicontoh di PPT ada in my opinion, ada I believe, I think, or I feel. Contohnya bisa jadi for example, you could start your opinion piece with a sentence like I believe, or in my opinion, I think, I feel. Tadi seperti yang structure tadi kan sebelumnya. Jadi yang keywordsnya itu ialah verb ya, ialah verbnya, keywordsnya tuh. Jadi misalnya kalian mau mengekspresikan opini kalian tentang sesuatu yang semua orang percaya tapi kalian tidak percaya, bisa tuh pakai yang I disagree, tidak ini ya, tidak setuju dengan pendapat mereka, tidak apa-apa ya, karena kan semua orang punya perspektif yang berbeda. Tadi kan seperti dijelaskan di awal, opini ini berdasarkan dari perspektif seseorang. Oke. Nah, lanjut. Jadi di contohnya ini di PPT tadi, I believe recycling is important because it helps protect our planet. So the keywords in here it is I believe.
Nah, I believe keywordnya I believe, kata kuncinya itu tuh verbnya tadi ya kalau di structure. Habis itu recycling is important because it helps protect our planet. Nah, kalau di structurein, disusun strukturnya apa tuh? Ada yang bisa bantu Miss coba? Belum ada yang bisa ya, belum ngerti. Oke, Miss jelasin dulu ya, Miss contohin dulu, nanti siapa yang bisa boleh tunjuk tangan. Oke, jadi I believe tadi verbnya believe, I subject. Jadi kalau misalnya di keyword, di kata kunciin, dijadiin satu jadi menjadi kata kunci subject dan verb itu ialah I believe, I believe. Nah, objeknya tadi ialah recycling is important because it helps protect our planet. Nah, yang because-nya ini juga merupakan reason, alasan mengapa kalian mengungkapkan opini kalian tersebut. Jadi untuk memperkuat opini kalian, kalian memberi alasan kan, tentu saja tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini contohnya because it helps protect our planet, karena membantu melindungi bumi kita. Ya, betul. Ya, ngerti ya? Understand, Miss? Oke, selanjutnya next slide. Kita tentu saja kalau orang memberikan opini pasti kita akan merespon kan, gak mungkin kita akan cuma senyum-senyum saja, angguk-angguk saja, kecuali kalau orang yang beri opininya yang mungkin ya yang stranger ya, yang kayak yang baru ketemu, orang tiba-tiba ngajak kita ngobrol gitu, tiba-tiba ngasih opini dia, nggak apa-apa kita anggapin senyum aja, angguk gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang ini sudah kenal sama kita, atau lagi teman kita atau guru kita, seorang yang sudah kita kenal pokoknya, kan pasti kita ingin menanggapinya. Nah, gimana cara menanggapinya? Apakah yes I agree, apakah seperti itu saja? Tidak ya, ada banyak cara untuk menanggapi opini-opini orang, opini mereka. Nah, yang pertama tentu saja ada yang setuju dengan opini dan ada yang tidak setuju. Yang pertama kita masuk ke setuju with an opinion, agree with an opinion. Bisa lihat di PPT-nya ya. Oke. So there are some of the expressions used to express agreement with an opinion. Nah, ada beberapa ekspresi untuk mengungkapkan kesetujuan dengan opini. Yang pertama tuh yang basicnya ya, yang of course, yang seperti itu, atau yes I agree. Nah, ini ada yang lainnya nih, biar nggak katanya tahu kata kerja itu aja. Nah, biar nggak itu, banyak nih untuk setuju, mengungkapkan setuju dengan opini orang. Kalian bisa this is absolutely right, bisa bilang gitu, ini benar-benar benar ya, gitu ya. Nah, ada lagi I agree, I never thought of that. Jadi kayak setuju tuh, nggak pernah kepikiran kayak gitu. Gitu, kayak dia setuju, kok dia nggak pernah kepikiran kayak gitu sebelumnya. Nah, kan lebih kayak lebih lebih menanggapinya lebih bersemangat gitu kan, nggak cuma I agree gitu kan, kayak jadi lawan bicaranya tadi kayak jadi males kan ngobrol sama kita gitu. Ada lagi yang lain, I agree with this opinion, ini juga agak basic ya. Ini ada lagi neither do I, aku juga. Nah, ini that's a good point, poin yang bagus tuh. Nah, ada lagi I couldn't agree more, I couldn't agree more ini bukannya dia tidak setuju lagi, bukan, artinya bukan seperti itu, tapi aku tidak lebih setuju dari ini, berarti dia itu sangat setuju dengan mereka, dengan yang orang yang memberikan opini itu atau dengan opini tersebut. Nah, lanjut, I think so too, aku juga berpikir demikian. Lalu ada I agree with what you are saying, but have you ever. Nah, ini kayak dia setuju tapi dia memberi opini dia juga, jadi kayak I agree with your opinion, aku setuju dengan opini kamu, tapi pernah nggak kamu berpikir seperti bla 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 gitu, memberikan opini dia sendiri. Jadi lebih saling memberi opini satu sama lain, itu juga bagus ya untuk saling berinteraksi. Nah, tadi yang jangan lupa dicatat juga ya, yang bagaimana merespon
ke opini orang atau ke suatu opini yang Anda setujui, yang kalian setujui. Agreeing with an opinion. Sekarang kita masuk ke disagreeing with an opinion. Nah, tidak setuju dengan opini. Gimana cara meresponnya? Sama aja kayak yang setuju tadi kan, yang basicnya I disagree with you, aku tidak setuju dengan kamu gitu. Nah, kalau yang lebih itunya lagi ada di contoh ya. Ini disagreeing with an opinion. Responses how to express disagreeing with an opinion. Gimana kita mengekspresikan kalau kita itu tidak setuju dengan opini tersebut, kita tidak setuju dengan statement orang itu ya. Jadi nih kita ada nih, I'm sorry I don't agree with you, maaf aku nggak setuju sama kamu gitu. I'm not sure I agree with you, aku nggak yakin aku setuju sama kamu. I don't agree with you, aku nggak setuju sama kamu. Tuh basic juga ya. Ini I am afraid I have to disagree with you. Ini kayak dia tuh kayak dia nggak setuju sama opini itu tapi dia takut gitu, kayak nggak yakin, bukan takut, nggak yakin ya, aku kurang yakin nih sama opini kamu gitu ya. I do not believe that, or I don't believe that, aku nggak percaya itu. By this I mean, ini dia tidak mengungkapkan secara langsung dia tidak suka, dia nggak bilang I don't disagree with you, tapi dia lebih langsung ke memberikan opini dia sendiri mengenai statement tersebut ya. Nah, yang di kanan Miss baca ya. Ini I disagree with you, aku tidak setuju dengan kamu. Terus I think you are wrong, saya rasa kamu salah. Nah, lagi that's not the same thing at all, itu bukan sesuatu yang sama sekali. Bukan, maksudnya tuh kayak bukan sesuatu, misalnya orang ada ngasih statement apa, terus orang ini memberi responnya itu yang tidak sama dengan statement itu, jadi kamu disagree kan, bisa nih bilang kayak that's not the same thing at all, atau it is not justified to say so. Nah, ini nggak benar nih untuk mengatakan seperti itu gitu. I'm not convinced that, ada juga I can say I agree with this and here's why. Nah, di sini kalau yang di sebelah kiri yang kalian baca tadi kan dia langsung memberikan opini dia sendiri mengenai statement itu. Nah, yang ini dia bilang dulu dia nggak setuju sama statement itu. I can say I agree, jadi aku nggak bisa bilang aku setuju. Terus dia mengatakan opini sendiri, and here's why apa, why kenapa dia tidak agree with statement gitu ya. Mengerti kan? Ngerti ya? Oke, jangan lupa ditulis juga ya ini. Nah, lanjut, di sini ada contoh dari opini, beberapa opini, examples of opinions, lihat di slide ya. Selanjutnya, siapa yang mau bantu baca yang pertama? Boleh. Pizza is the best food because it's delicious, versatile, and everyone loves it. Everyone loves it. Okay, thank you. Now yang kedua, ini Miss aja yang baca ya, biar cepat ya, waktu kita juga udah mau habis ya. Miss percepat ya, mohon maaf. Nah, summer vacation is better than winter break because you can enjoy outdoor activities and spend more time with friends. Jadi statementnya ini contoh opini dia ini yang ditulis ini apa tadi? Summer vacation is better than winter break. Jadi dia lebih suka summer vacation daripada winter break. Ada lagi nih, dia memberikan reason, memberikan alasan mengapa dia mengatakan opini tersebut. Because you can enjoy outdoor activities, karena kita tidak bisa menikmati aktivitas outdoor ya, dan spend more time with friends. Oke, jadi udah agak masuk ya, agak ngerti ya. Jadi kalau memberikan opini itu harus dengan alasan yang kuat untuk menguatkan opini kalian. Nggak cuma bilang aku lebih suka summer vacation. Nah, kenapa lebih suka summer vacation, kan jadi gantung kan, nggak ada alasannya. Yang ketiga, school uniforms are a good idea because they make everyone look the same and help prevent bullying based on clothing. Ya, setuju. Nah, ini examplesnya ya, bisa dilihat sendiri di PPT, sudah Miss tampilkan di situ, bisa dicatat. Ini juga ada. Selanjutnya next slide, ada examples of how to agree and disagree with an opinion. Kalau tadi bagaimana cara mengungkapkan bagaimana cara merespon ke opini, mau itu
agree atau disagree. Sekarang kita ada contohnya nih, contohnya lebih ke kalimat. Kalau tadi kan cuma ekspresinya aja, ini kalimatnya nih. Untuk statementnya ada smoking should be banned in public places. Jadi merokok harus ditiadakan di tempat terbuka, statementnya itu ya. Nah, untuk yang agree-nya ada I totally agree that smoking should be banned in public places. Nah, dia di sini mengulang kembali apa yang statement itu katakan untuk reasonnya. Bisa juga seperti itu ya. Atau kalau mau menambahkan opini kalian sendiri lagi setelah kalimat ini bisa juga. Jadi kayak I totally agree that smoking should be banned in public places because I think. Nah, memberikan opini kalian. Apa opini kalian selain ini statement ini gitu ya. Nah, untuk yang disagree-nya, I am sorry but I tend to disagree with you on this. Maafkan aku nggak setuju sama kamu dengan statement ini gitu. Sekarang kita waktunya berlatih, let's practice. Oke, di PPT ada soalnya, Miss kasih siap ya. Disitu ada 6 soal. Yang pertama Miss jawab dulu ya, Miss kasih contoh ya. I blank 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 with you blank should be banned. Isi yang kosong itu blank-blanknya itu dari ekspresi memberi opini di bawah itu ya, yang ada di kotak biru itu ya, lihat ya. Nah, oke, ngerti kan? Nah, oke, Miss kasih waktu 10 menit cukup. Nah, kebanyakan kayaknya ya, 5 menit aja, 5 menit cukup lah, itu 5 soal gampang kok. Oke, selamat mengerjakan. Right, time is up. Waktu habis ya, sudah 5 menit berlalu. Jadi ini mau dikoreksi bareng-bareng di sini apa dikumpulkan? Koreksi bersama aja ya, masih ada kok waktunya sebentar lagi ya. Kita koreksi bersama cuma 5 soal. Yang nomor 2, siapa mau baca? Siapa mau jawab? It is alright if you don't agree with me, but I have every right to my. Artinya ini nggak apa-apa kamu nggak setuju sama aku, tapi aku punya alasan kuat nih untuk apa? Blank blank blank. Alasan kuat untuk blank blank blank. Jawabannya apa? Iya, opinion. Oke, alright. Number 3. As far as I blank blank blank, I will not support bullying in my school. Ya apa nih? Ini agak susah ya, tadi kayaknya gak ada ya di yang contoh ini. Ada kok, ada yo. Ya betul, I'm concerned. As far as I am concerned, I will not support bullying in my school. Nomor 4. I blank 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 that medical care should be free for everyone. Aku blank 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 medical care harus gratis untuk semua orang. Apa tuh blank blank blanknya? Mudah itu. Ya, strongly believe. Oke. Number 5. Number 5. Some people blank 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 eating fish and yogurt at the same time causes a severe skin disease. Apa jawabnya? Ya betul ya, some people believe that eating fish and yogurt at the same time causes a severe skin disease. Oke, number 6, ini yang terakhir. Yang nomor pertama tadi kan Miss jawab tadi aturnya. Ini number 5 berarti ya, number 6 ini. I feel quiet blank 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 about this issue. Apa? I feel quiet strongly. Oke. Waktunya sudah habis ya ini. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang
Opini dan pemikiran, ya, opinion and thoughts. Nah, jadi kita recall lagi sedikit tentang materi kita hari ini tadi ya, opinion and thoughts. Jadi an opinion is what you think or believe about something. Nah, apa yang kalian percaya atau kalian rasakan tentang sesuatu, bisa itu barang atau sesuatu, pemikiran atau seseorang juga bisa ya. It is your own personal idea or feeling. Jadi ini tuh feeling, perasaan kalian sendiri atau ide kalian sendiri about a topic or question, about tentang statement itu atau tentang sesuatu. Jadi it may be the same as what others think. It is okay kalau misalnya opini kalian tuh sama orang lain, nggak apa-apa kan. Ini kan dari perspektif kalian sendiri, bisa jadi kan orang itu punya opini yang sama, itu bisa saja terjadi, tapi lebih keseringan kita memiliki opini yang berbeda karena setiap orang berpikir dengan cara yang berbeda. Oke? Alright, nah that's all about our material today. This is our third meeting ya, and for the next meeting, our fourth meeting, bisa lihat di PPT party time. Ada yang bisa tebak nggak kita mau belajar apa nih? Bukan party-party ya, kita belajar tentang inviting. Jadi gimana kita mengundang seseorang ke acara. Oke. Untuk pertemuan keempatnya minggu depan itu kalian bawa ini ya, bawa kertas HVS atau kertas buku gambar juga boleh, kertas HVS juga boleh, sama pensil warna atau krayon atau apapun itu untuk mewarnai. Oke? Ya, betul, kita akan membuat undangan. Oke ya, seperti kita memulai pelajaran tadi, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini juga ada baiknya kita berdoa bersama ya, biar Miss aja yang mimpin ya, biar cepat ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama supaya materi yang telah kita pelajari masuk ke otak kita, atau kita paham dengan materinya dan menjadi berkah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Miss akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. See you next week. Jangan lupa HVS dan kertas warna pewarnanya, oke? Bye.